Selamat malam semua. Yang di Jawa selamat sore, yang di Australia selamat lebih malam. Seperti saudara ketahui, sosial media ini sangat jadi berkat yang luar biasa. Setiap kali saya mengajar dan begitu banyak orang ikut, selalu ada feedback, ada masukan. Tapi belum pernah sebanyak yang khotbah kemarin sore. Dari sore kemarin selesai sampai malam. Saya tadi malam masuk kamar hampir jam 2. Karena ngajak diskusi tentang tema kemarin itu nggak habis-habis. Pagi-pagi saya bangun jam 8 kurang karena mau dijemput Pak Tapenson untuk keliling bisa lihat SMA baru. Begitu saya buka HP saya, sudah ada ratusan orang ngajak diskusi. Saya sampai heran sendiri. Nah, maka itu yang belum dengar, tolong saudara lihat di sosial media, termasuk yang mengikuti di rumah sekarang ini, Bapak kemarin sore. Dan buat saya sendiri itu hal yang luar biasa. Saudara bayangkan, pas pagi ini. Ya, maaf ya, saudara bayangkan. Kalau saya khotbah mulai tanggal 26 Agustus tahun 72, dan Agustus tahun ini saya sudah akan khotbah 52 tahun. Secara logika, untuk apa? Apa itu diulas-ulas lagi? Saya juga enak. Kemarin setelah selesai ibadah itu saya merenung, kenapa terus bicara seperti itu? Walaupun ayat-ayatnya sama, tapi Roh Kudus itu luar biasa, bisa menunjukkan hal baru. Ya, ada 4 saudara yang saya beri tugas dan saya tunggu malam ini harus selesaikan tugasnya. Bayangkan kalau orang-orang di luar kita, luar nabi, bisa ngajak diskusi dengan firman itu. Ayolah kita warga sendiri itu yang serius. Saya ngomong ini bukan untuk saya, bukan. Ya, jadi tolong 4 saudara saya minta tugas itu harus saya tunggu malam ini selesai ini juga. Baik. Jadi yang belum tahu ngomong tentang apa, cari kembali khotbah yang atau ini ngomong dikit kesaksian yang tentang bagaimana kita nggak ikut karena kemarin sibuk masak cepat sih jangan lama-lama tapi itu yang kemarin saya ketemu pagi-pagi. Jadi tadi pagi saya bangun, lalu saya bangun pagi sekitar jam 5 ke kamar mandi terus balik, mau tidur lagi nggak bisa, lalu tiba-tiba teringat apa khotbah karena Paul bilang jangan lupa yang kemarin nggak ini, ya sudah saya ngikutin. Begitu saya biasanya ya karena ini sambil apa maksudnya lalu, tapi ini keren sekali. Ternyata sehari sebelumnya itu Papa khotbah di GPSI itu tentang hati dan pikiran adalah firman Tuhan. Ternyata nyambung. Yang saya dapatkan bahwa ternyata yaitu fakta dan kebenaran sama-sama, dan itu firman Tuhan. Ada yang lain, tapi tergantung pilihan kita. Kita mau pilih firman atau enggak. Nah tadi sore saya nonton lagi. Kalau begitu saya mikir saya pengen lagi. Maksudnya apa ya? Akhirnya sempat sebelum berangkat ke sini saya nonton, karena belum selesai dalam perjalanan saya taruh saja itu saya dengar. Tapi karena sambil ngomong dia tapi itu kayaknya gitu. Nah dampaknya ternyata beberapa waktu kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu saudara, saya mungkin saya stres. Saya lihat pegawaian saya nggak tahu kenapa ini. Apakah rutinitas yang saya jalani selama ini saya terasa berat sekali, ditambah juga mungkin yang besar jauh, jadi saya juga mungkin kangen sama dia, terus rasanya berat. Tapi ketika kemarin saya dengar lalu Papa berikan kebenaran ini, kasih tahu kebenaran ini, saya dengar dan saya coba ini. Ditambah tadi pagi, saya bilang Tuhan benar ya selama ini kebutuhan saya begini biayanya cukup besar gitu. Ini salah satu yang saya bekerja keras karena memang buat anak ini untuk Papa masa
itu sangat besar. Saya lihat sangat besar sekali, tiap bulannya sangat besar. Tapi hebatnya, ketika saya sudah, bukan saya nyerah. Maksudnya gini, sudah saya cuma hanya bisa masak, saya bisa apa tuh? Tidak ada bisnis lain. Saya mau coba apa? Waktunya hanya segitu. Tapi ketika pas hariannya, tiba-tiba itu bisa selesai. Itu bisa selesai. Yang ini bisa selesai, yang itu bisa selesai. Ngurus warung, ngurus karyawan begitu banyak bisa selesai. Tadi bos saya bilang, iya saya kurang ajar sekarang. Selama ini saya stres. Kenapa? Padahal sudah selesai. Maksudnya kamu kerjakan bagianmu saja. Dari situ langsung saya, iya udah. Ya jalani hidup dengan firman Tuhan. Nah itu yang saya dapat dan saya nikmati sampai sore hari. Oh kasih Pak. Kalau itu datang tak? Gimana Bapak? Baik. Ya tadi siang Bapak mertuanya jadi bapaknya Bu Sri lagi kritis baik. Kalau kita melihat memandang firman Tuhan itu bukan sebagai kitab suci agama Kristen atau Katolik, maka firman itu jadi bekerja luar biasa di hidup. Amin ya. Terimalah firman itu sebagai manual kehidupan. Saya ulangi, terima firman itu sebagai manual kehidupan. Nah, bagi saudara yang belum mengerti kata manual, semua hal, ya bentuk barang apa yang buatan manusia, pasti ada buku petunjuknya kata manual, tahu ya? Lihat tadi, ya. Itu pasti. Hal sekecil apa? Nah sekarang bayangkan kalau barang-barang yang kita beli, yang kita punya, apalagi yang mahal, apalagi yang fungsinya begitu banyak, dan manual itu kita singkirkan, maka hidup akan jadi apa? Kacau. Barang yang mahal pun yang harusnya berguna untuk kita bisa menolong hidup ini ternyata makin merepotkan kita sendiri. Tadi yang Saul katakan, ya kita sambil tertawa guyon, saut-sautan kita bisa seperti itu. Tapi itu prinsip itu. Maka itu saya masih ingat ketika saya tunjukkan saya belum ada bahasa Indonesia. Majalah terkenal di dunia namanya National Geographic, terbitan bulan Mei tahun 2013. Yang belum tahu cari buku ini. Itu ditulis bukan oleh orang Kristen. Ternyata di majalah National Geographic bulan Mei tahun 2013, karena itu edisi bulanan, jadi tidak akan ada di Google sampai hari. Di situ ditulis kalau manusia itu menjaga pola makan, pola istirahat, pola tidurnya dengan baik, maka dihitung DNA kita, komponen tubuh kita itu mampu sampai 120 tahun. Nah waktu saya nggak sengaja di satu bandara, saya jalan dari kejauhan ada gambar bayi angka 120. Ya saya berhenti, saya beli, saya kaget. Karena angka 120 hanya tertulis di Kejadian 6. Nggak ada buku lain yang menulis. Saya beli banyak, saya bagi kepada teman-teman saya bahwa ini loh hebatnya Alkitab. Kalau kita jaga dengan baik hidup ini, tolong saya yang ikuti ini. Sekarang pernah dengar akhir-akhir ini ada sebuah penemuan namanya blue zone, zona biru, apa istilahnya? Dan ternyata zona biru itu hanya ada 5 tempat di dunia ini. Salah satunya Jepang. Ya, tolong ya, saya lupa istilahnya 100 atau sampai 120 istilah itu. Ada yang tahu nggak di sini? Nah itu ditemukan. Nggak ada istilah blue zone. Dan mengagetkan
di 5 tempat di dunia ini yang ditulis Brunson itu, semua penduduknya umurnya ratusan tahun. Aneh, salah satu Okinawa. Nah, banyak, ada 7 patokan sederhana. 2 yang saya hafal. 1, miliki komunitas yang sehat. 2, ini yang buat kaget, jangan pernah marah. Aneh bukan? Hah? Nggak pernah marah itu buat sehat. Amin. Maka dia suka marah cepat mati. Serius Brunson, ada nggak? Tolong yang nulis, bacakan. Ayo yang di Zoom, Instagram, Facebook. Ada istilah apa? Pak Filipus tadi ada. Iya, coba bacakan Ben, supaya kita tahu. Dan itu sudah mendunia istilah ini. Pola makan yang sehat, ikan dan sayur diperbanyak, bukan tapi. Hebat sekali. Nah, Alkitab ini isinya peraturan kita. Kalau Alkitab ini kita jadikan kitab suci agama, maka bukan Kristen nggak mau terima, dan itu wajar. Tapi ada judul ketemu apa judulnya? 100 and apa gitu? Oh, nah ini penjelasan Brunson aja 5 daerah yang Ya coba sini Jun, bacakan. Ini penting, saudara boleh cari. Karena Yunani ya. Pakai itu saudara yang punya smartphone. Jangan cuma nonton yang guyon-guyonan, YouTube yang enggak. Malah goblok tahu. Gunakan untuk belajar barang ini. Betul enggak? Sayang loh. Di tangan saudara kelengkapan yang baca. Baik tahu. Ya, zona biru atau Blue Zone ini adalah proyek dari sebuah perusahaan Quest Network yang mempelajari wilayah-wilayah di dunia di mana penduduknya hidup lebih lama dan sehat. Ilmuwan ini mengklasifikasikan tempat-tempat ini berdasarkan kemampuan penduduk hidup lebih lama daripada penduduk-penduduk lain di dunia. Jadi ada 5 zona, itu di Sardinia, Italia, Okinawa, Jepang, Loma Linda, California, Semenanjung Nicoya, Costa Rica, dan Ikaria, Yunani. Ada nggak yang 7 Mas? Oh, Ini ya. penduduk yang tinggal di zona biru memiliki gaya hidup yang mirip gaya hidup penduduk di Okinawa, Sardinia, Loma Linda adalah keluarga. Keluarga lebih diutamakan dari yang lain. Dilarang merokok, makan sayur mayur. Penduduk dari berbagai usia aktif dalam proses sosialisasi dan terintegrasi dalam komunitas mereka. Tumbuhan kolong banyak dikonsumsi. Ya. Cari sedikit. Saya bisa bayangkan. Jadi apa yang tertulis di Alkitab? Akhir-akhir ini makin banyak yang dibuktikan. Baik secara fakta, orang-orang yang masih hidup, dan secara ilmu pengetahuan. Maka itu ini alasan saya sering marah kepada saudara yang saya sangat kasih, yang tidak menghargai firman Tuhan. Ingat sampai saya pernah berkata, kalau saudara sudah kaya nggak butuh firman, silakan. Berarti nggak maksud sampai saya berkata begitu. Hidup sudah pas-pasan, celana dalam cuma 2, dicuci 1, dipakai 1, istilahnya nggak butuh firman, sombong sekali kan? Itu tekanannya ini. Utamakan firman. Lebih baik orang nggak suka kita, karena kita nggak bisa ikut apa yang mereka kerjakan, tapi kita lebih suka firman. Karena itu kekuatan yang luar biasa. Firman, pokoknya firman, tidak yang lain. Oke? Nah, jadi mulai hari ini baca kitab ini bukan sebagai kitab suci agama, tidak, sebagai manual kehidupan, dan itu saja. Apa saja yang tertulis, suruh ngampuni, ngampuni. Suruh memberi, beri. Itu semua peraturan. Suruh taat, taat. Wih, nanti kita akan melihat konsep yang luar biasa dalam hidup. Tolong carikan ayatnya. Suatu hari ada orang muda kaya yang jumpa Yesus itu. Ayat mana itu ya? Beres kemarin aku hilang kamu.
sakit. Kok bisa sakit juga orang hebat? Ya, kenapa saya sebut Pak Peres? Semua konsep kerajaan, kingdom itu harus ada dalam hidup kita. Ya, kerajaan. Ada di Lukas berapa itu? Tolong bantu saya cari. Kita lihat ayat ini, kisah. Jadi suatu hari ada seorang muda yang kelihatan di Matius 19, mulai ayat 16. Nah, anak muda ini kelihatan ahli Taurat karena dia bisa menggenapi 10 perintah Tuhan itu. Sampai dia tanya guru kepada Tuhan Yesus, kurang apa lagi yang aku lakukan? Seluruh hukum Taurat sudah aku lakukan. Wah, kira-kira kalau saudara jadi Tuhan Yesus ketemu anak muda seperti ini, kira-kira ayo, sama saya, hebat, dia udah bilang jalan. Tapi tidak buat Tuhan Yesus. Karena dia tanya, ayat berapa dia yang ada? Apa yang masih kurang padaku? Enggak, ya, pertanyaan dia, ayat berapa? Matius 19 ayat 20. Ayo baca, 1, Matius 19 ayat 20. 1, 2, 3. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, saya coba kalimat yang dahsyat. Oke, kita bisa menilai dia sombong, tapi buat Tuhan Yesus tidak menilai sombong. Tuhan Yesus memuji loh, anak muda ini hebat sekali. Logikanya, kalau semua perintah Taurat sudah dia turuti, sempurna. Tapi lihat pertanyaannya. Nah, masih ada yang kurang. Berarti dia ngaku, bukan? Apalah. Nah, dari sini kita belajar orang yang ngerti hukum agama sudah nggak cuma ngerti, tapi menguasai. Sudah nggak cuma menguasai, tapi dia dikuasai oleh hukum agama. Ternyata ada yang kurang. Dia ngaku sendiri. Hebat ya. Jadi guru, apa yang kurang? Tanggal 9 Desember yang lalu, November yang lalu, ya, saya dengan satu tim, termasuk Pak David Tutu bersama istri, kami ada di Sumatera Utara, keliling ke kampung-kampung. Itu saya baru tahu ada yang namanya Mandoke. Sebenarnya Mandoke itu di mana? Ya, macam-macam lah. Nah, aneh. Ternyata tanggal 9 November itu hari Minggu. Betul-betul sampai saya tanya pada yang ngatur, loh, kalian cuma membawa saya sampai sejauh ini, kenapa untuk hari Minggu ini kok gak ada gereja yang bisa saya layani? Mereka bingung sendiri. Ya kok aneh ya, bayangkan, aneh enggak? Jadi jadwal begitu bisa kelewatan satu hari Minggu. Lalu saya pikir, lu Minggu ini kan penting ada ibadah. Bagaimana kalian ini? Tadinya saya mau marah. Lah terus saya disuruh apa Minggu begini? Anehnya bukan, pada suatu keliling. Saudara tahu, Tuhan gak pernah salah. Tiba-tiba ada gereja di Singapura yang tiba-tiba pembicaraan aja datang. Iya, cuma satu hari itu. Ya udah, jadi saya sampai harus berapa jam saya ke Medan, Kuala Namu untuk berangkat ke Singapura. Kan Medan Singapura. Ya, jadi mereka semuanya, iya, kok bisa salah ngatur kami? Sudah nggak ada yang salah. Itu hebatnya. Nah, di situ temanya menarik. Kuasa untuk memberi. Oke, nah, saudara, tiba-tiba Roh Kudus itu memberikan hikmat yang luar biasa. Jujur, setiap kali mendengar tema khotbah memberi, banyak yang suka, banyak yang nggak suka. Banyak yang nggak suka. Yang nggak suka pasti pelit dan paling tahu. Kalau saya tanya Roh Kudus, aduh, saya ini kalau suruh diberi tema khotbah memberi, rasanya ini ada orang yang nggak suka kita.
Tiba-tiba Roh Kudus bilang, nggak usah, ya nggak usah, kamu nggak usah ngomong memberi, terus ngomong membuang. Aneh. Dan itu pertama kali dalam hidup saya menerima sebuah konsep kebenaran. Memberi itu ternyata katanya nggak ngerti, berarti nggak dengar. Adik, kamu pindah ke sana jadi masuk ke rumah. Pasti dengar saudara. Kamu minum aja. Membuang. Memberi itu membuang. Amin dulu, saya beritahu. Oke. Karena enggak ada orang yang enggak berak 4 tahun. Artinya mati. Jadi memberi itu ternyata konsep membuang. Oh, mereka semua mengalami hal konsep yang salah. Membuang. Kenapa nggak ada yang masih menunggu? Walaupun tidak semua kita setiap hari itu pasti belanja barang-barang. Betul ya? Tidak semua orang. Tapi paling tidak sebulan 2 kali, sebulan sekali tergantung. Kita pasti beli sesuatu nggak sih? Betul? Nah, setelah sekian waktu, apa yang terjadi di hidup kita, di rumah kita? Kalau semua barang itu kita nggak buang. Nah, itu dia. Jadi jangan takut kalau Tuhan memberi pelajaran konsep, beri. Saya buang. Ingat loh. Pokoknya yang pelit dengar, kok nggak berak 4 tahun. Ya berapa? 4 bulan aja lah. Ya kan ada. Karena dapat nggak pernah beri loh. Terima terus. Saul masih ingat ya tulisan waktu apa ya di HP saya. Karena belajar nggak cuma menambah, nggak cuma mengalihkan. Dalam matematika ada membagi dan mengurangi. Itu memberi. Jadi kalau dalam hidup kita prinsip memberi itu membuang, sulit atau tidak? Tidak. Otomatis kan. Nah, salah satu yang selalu belum ngomong tadi, salah satu bentuk metabolisme tubuh kita sempurna, minimal 1 hari kita buang kotoran 1 kali, minimal. Ya, kalau sampai 2 hari, saudara kebiasaan sekali ada yang tidak beres di pencernaan. Nah, itulah pemberi. Nah, ketika anak muda ini sadar ada yang kurang, seharusnya dia ngerti sendiri loh. Karena yang tahu kekurangannya kan cuma dia sendiri. Terus apa jawab Yesus? Ayo baca ayat berapa sekarang? 21. Matius 19:21. Ketika anak muda tanya, agamanya. Tapi lihat jawabannya. Kalau kamu ingin sempurna, bukan doa puasa. Ya, saya pernah cerita begini orang. Di satu kota kecil di daerah Jawa Timur, karena tema khotbahnya tentang puasa, saya ngajar soal puasa. Nah, saya ngajar soal puasa beda dengan banyak ajaran gereja yang lain. Puasa yang kita ikuti puasanya Musa. Artinya tidak perlu nggak makan, nggak minum sekian hari, enggak. Tapi bersekutu dengan Tuhan saking asiknya sampai lupa makan, lupa minum. Sehingga nggak tahu ini sudah berapa hari. Itu Musa. Pokoknya saya ngomongin. Selesai ibadah, ada orang tersinggung, marah. Kenapa ada ajaran begini? Nah, saking emosinya. Dan dia nggak tahu, saya ini puasa sebulan 40 hari. Saya diam dulu. Makanya saya diam dulu, nahan tertawa. Akhirnya dia sadar. Hebat dia bilang begitu. Itu orang yang terlalu sok beragama. Makanya kata 10 ya, utang di mana?
Nah, Tuhan Yesus tidak menjawab. Kalau kamu ingin puasa, ingin sempurna, puasa. Begini, begitu, dan semuanya. Karena semua agama di dunia selalu menekankan ritual. Betul? Ritual. Tapi Tuhan Yesus tidak. Beri. Bagikan. Jual. Semua. Ini yang kita harus tahu. Saya ingin bagikan ini, khususnya kita para pria, para papa, supaya istri dan anak-anak kita tahu prinsip hidup yang seperti ini. Amin. Memberi sampai habis itu tidak akan jadi miskin. Amin. Saya ulangi, memberi sampai habis itu nggak akan jadi miskin. Kenapa? Karena hukum Allah. Kita nggak usah menggunakan hukum agama apa saja atau prinsip apa saja. Hukum alam saja. Alam ini memberi loh saudara. Alam ini tidak menerima. Coba renungkan. Betul? Alam ini memberi. Berarti semua prinsip hidup alam ini ada memberi. Mulai dari yang paling hebat, matahari. Dia beri atau terima? Sudah berapa juta tahun dia di sini. Dan gak habis-habis untuknya. Betul? Semua. Udara ini menerima atau memberi? Memberi. Hujan itu memberi. Angin itu memberi. Semua yang kita beri ke tanah, dia pasti kembalikan. Semua itu memberi. Tapi saya pengkhotbah mengatakan cara memberinya untuk diri sendiri, tidak dikembalikan istilah ke alam ini. Maka itu Tuhan Yesus menjawab, orang muda ini, untuk kamu sempurna, jual semua milikmu, bagi kepada orang miskin, lalu kamu ikut aku, lalu kamu sempurna. Luar biasa. Nah, jadi kita komunitas yang Tuhan berkati ini, jangan pernah takut untuk berbagi. Yang artinya membuat. Ayo pulang dari sini, yang rumahnya kebanyakan barang, mobil dua dibagi. Oke ya. Nah, ayo kita lihat konsepnya ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini pola memberi yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka itu kalau sampai kita memberi sampai miskin, kita nggak akan pernah miskin. Itu luar biasa. Ya. Suami-suami, ayah-ayah akan dilihat oleh istri dan anak-anaknya bagaimana cara kita hidup soal membuat. Udah baca 1, 2, 3. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, 1, 2, 3. Menjadi miskin, sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Luar biasa firman ini. Satu hal yang unik yang Tuhan ajarkan kepada saya, bukan dengan doktrin teologi apa saja, tetapi begini. Ya, maka itu pengajaran-pengajaran ini selalu hidup karena dan semua saudara-saudara bisa mengikuti pola. Firman Tuhan yang saya terima itu selalu ditunjukkan fakta hidup sehari-hari. Lalu ketemu firman. Itu yang saya kagum betul. Maka itu semua pengajaran ini bukan berupa teori, tapi fakta sehari. Karena dialami dulu, baru ketemu ayatnya. Boleh kata 100% pola ini yang Tuhan ajarkan. Keren ya. Maka itu
Jangan lihat teorinya dulu, lihat prakteknya dulu. Baru kita cari teorinya di mana. Sebelum saya ketemu ayat ini, saya sudah praktekkan ini jauh sebelum. Saya masih ingat tahun 73 Januari, saya itu sudah jadi gembala di kebaktian remaja. Ya, tahun itu sebulan saya dapat persembahan 75.000 rupiah. Besar ya, iya 73. Nah, saya nggak ngerti prinsip berkata cukup. Nah, buat saya 75.000 ini banyak sekali. Saya masih ingat waktu itu beli soto 10 rupiah, saudara, tahun itu 73. Saudara, ini untuk apa? Nah, terus saudara, ya, apa yang Tuhan kerjakan? Ya kamu bagi dong. Oh ya, mulai hari itu. Dibagi, tahun 75 saya jadi Samarinda. Itu harga bulan satu buah 10 rupiah. Ya, itu 75 itu. Pokoknya masuk murah betul zaman itu. Ya saya praktekkan. Nah, betul-betul apa yang tertulis di Alkitab, seperti janda di Sarfat itu minyaknya nggak habis-habis. Sudah sampai akhir bulan, kok masih ada sisanya. Pada saya bagi-bagi sudah ini. Ya saya dapat tambahan lagi awal bulan itu. Nah, dari situ saya mulai lagi melangkah. Mau dipakai untuk apa? Nah, ternyata ada ayat itu, 1 Timotius 6 ayat 8. Cukupkanlah dirimu. Ya, asal ada makanan makin cukuplah. Jadi saya sudah belajar berkata cukup, makin uang sedikit pun tetap bisa ada sisanya karena cukup. Nah, ketika Tuhan melihat itu, ya, Tuhan tambahin lagi. Dari 75 naik 100. Terus. Sampai satu hari ada seorang pengusaha. Kami lagi diundang makan, ada cikwis. Kemudian ini ada persembahan. Nanti di meja makan di restoran. Terima kasih. Supirmu ada nggak? Ada. Kenapa Pak? Tolong ya. Ini saya tanya jumlahnya berapa? Hah? Maksudnya duitnya ada yang perlu sekarang ini. Terus ya supirmu kan nggak ikut makan. Nanti koordinator tulis, ya, kirim kemana asal tahu dulu jumlahnya. Dia bilang sekian juta. Ya udah, karena saya sudah hafal yang perlu siapa bayar ini untuk apa. Dari ATM saya keluarkan, tolong suruh setor ke ATM saya tulis di amplop itu nomor PIN-nya dan kirim semuanya itu. Langsung habis. Saya aja belum sempat buka. Istrinya bingung. Terus dia ngomong sama istri saya, Ci, begitu cara kau hidup? Iya, dari dulu begitu. Loh, terus saya berkatakan, saya ini diajar oleh Bapak di surga selalu berterima kasih. Tertawa mereka. Supirnya balik, bawa semua bukti setoran itu. Betul. Dia pun, wah, Oden ini orang pertama yang saya tahu. Antara Tuhan dengan Oden itu selalu balapan mobil. Oh, itu konsep itu kalimat pertama yang saya pernah dengar. Dan saya nggak tahu kalau itu ada ayatnya. Nanti kata balapan mobil. Dia beri, saya bagi. Selesai saya bagi habis, dia beri lagi. Bagi lagi. Terus itu karena bisa berkata cukup. Maaf boleh maaf. Kalau saudara kenal banyak rekan pendeta yang sering keluar negeri, pasti penampilannya beda. Kalau sekali keluar negeri sudah berubah sebelum. Dan banyak orang tanya, kenapa kamu nggak berubah? Nggak ada batik di sana. Repot. Serius. Jadi kalau saya keluar negeri, sedikit yang cukup perasaan titipan yang banyak. Saya ini berangkat keluar Indonesia
itu minimal 70 kilo saya. Kenapa? Karena saya sosial pergi, jadi ada berapa airline yang saya jadi membernya. Saya bisa bawa 50 kilo gratis. Nah, 20 kilonya 10 kan yang pakai roda 10 yang saya cangkok. Itu rutin. Nanti pun juga begitu 70 kilo lagi. Titip ini, titip itu semua. Bahkan kalau saya mau berangkat kok timbangan saya kurang, saya telepon di sana. Ini mau titip apa cakap? Kamu kesini. Terus serius. Dan itu buat Tuhan makin hal yang luar biasa. Ya, terus ada yang ngomong bilang, udah kenapa nggak jadi just tip saja? Saya bukan bisnis, saya nggak mau menggunakan kesempatan itu serius. Nah, ayat ini yang kita harus pakai. Maka itu ketika Papa di surga melihat, masih ingat ya Lukas 16, ujiannya soal duit. Barang siapa bisa dipercaya oleh uang, maka Tuhan akan mempercayakan harta yang sesungguhnya. Ya sudah, saya gunakan itu dalam hidup ini. Nah, sekarang kita kembali ke 2 Korintus 8 ayat 9. Ini apa kasih karunia Tuhan Yesus yang kita sudah kenal? Selama ini kan dia mati di salib, dia mengampuni memang. Tapi ayatnya, saudara, berapa kali saya khotbah tentang ini kalau Roh Kudus suruh di beberapa gereja yang belum pernah saya khotbah tentang ini. Selalu mereka berkata, kenapa nggak pernah dengar khotbah dari pendeta-pendeta yang lain? Jawaban saya, karena tidak melakukan. Betul tidak? Betul. Kalau tidak melakukan ayat ini, selesai begitu saja. Bahkan ada lagu diubah dari ayat ini. Apa itu? Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Lagunya Pak Niko itu ya. Bukan. Apa? Enes? Diawali dengan Tuhan memberikan minyak baru. Oh bukan. Tapi di dalamnya dia mengubah miskin. Oh iya. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Ternyata begini prinsip. Kalau Tuhan Yesus yang kaya, dia kaya atau tidak? Sangat kaya. Lebih daripada istilah kaya. Bertemu orang miskin, ya kali dia ketemu orang miskin, langsung dia jadi miskin. Apa artinya orang kaya ketemu orang miskin langsung jadi miskin? Itu artinya memberi semua sampai habis. Jadi yang dia katakan kepada orang muda ini, dia genapi. Dan Paulus tahu, maka itu dia nulis di 2 Korintus 8. Karena dia Tuhan, ini konsep itu di situ. Gak lama dia kaya. Baru kaya sebentar, ketemu orang miskin lain lagi, langsung dia jadi miskin. Nah, karena dia Tuhan, nggak lama kaya lagi. Nah, ini hukum Allah. Saudara masih ingat, gara-gara saya 6 bulan lebih di Sungai Mahakam, awal November 75 sampai akhir April 76. Saya nggak keluar-keluar, ada di pedalaman waktu itu. Nggak ada tukang cukur, saya sempat mundur ngomong. Nggak enak kata-kata. Gila betul kan? Jalannya begini. Ngeri sekali. Zaman itu loh, sepeda aja nggak ada di pedalaman itu. Kami jalan kaki akan ketinting antar sungai itu. Luar biasa, nggak ada listrik, nggak ada. Nah, jadi saya hidup di atas sungai terus, mandi, minum, berak, sikat gigi, sudah di situ semua jadi satu. Nggak ada kamar mandi, nggak ada WC, semuanya di sungai. Itu saya pertama lihat lumba-lumba Mahakam itu. Nah, sampai satu saat Roh Kudus pun bilang, kamu lihat kan, mengapa air yang masuk dari sumbernya? Karena saya ketemu banyak sungai kecil, saya sampai di hulunya Mahakam. Karena bagi yang belum tahu pasti percaya. Air yang keluar dari mata airnya
itu pasti lebih kecil dari air yang keluar ke muaranya. Betul atau salah? Nah di situ saya berpikir, karena dalam pepatah bahasa Indonesia, pasak, tahu pasak? Tidak boleh lebih besar daripada tiang. Pasak itu kuda-kuda, lihat semuanya. Kenapa? Pasak nggak bisa lebih besar daripada tiang? Nah, dalam istilah ekonomi itu dikatakan pengeluaran nggak bisa lebih besar daripada pemasukan. Pasti ngutang atau bangkrut. Itu 757. Dari persembahan yang cuma segitu berkembang terus, dan saya sudah mulai berbagi. Tahun 81 saya nyekolahkan anak yang pertama. Saya nggak tahu Pak Barnabas waras, saya tanya Pak Barnabas. Itu anak pertama saya kuliahkan tahun 81 dan terus berlanjut sampai hari ini tidak. Nah, waktu saya mau menikah, saya bilang ke istri, income kita ada dua. Satu, kalau persembahan ada pelayanan dapat persembahan. Nah itu yang kita pakai, saya bilang. Yang kedua itu bonus. Jelas mesti bingung. Jadi bonus itu apa? Kalau lagi nggak pelayanan atau orang kasih. Dan itu bonus. Karena saya sudah diajar dengan prinsip sungai di Mahakam ini. Mengapa pemasukannya kecil? Sungai itu pengeluarannya besar. Ini bukan teori. Ini bukan teori ekonomi manapun. Enggak ada. Ini hukum alam. Ternyata sungai itu punya air begitu Pak. Ada 3 hal yang saya temukan selama 6 bulan di Sungai Mahakam. Satu, ada hujan. Nah, hujan yang turun itu jadi payah sungai. Nah, itu bonus. Saya dapat hikmah dari itu. Apa jadinya kalau sungai ikut menikmati bonus? Bukan, kering. Dia makan, dia serap semut. Ternyata air hujan yang turun begitu banyak, dia tarik. Nah, itu saya pakai. Saya bilang pada Anda, Rp1 pun dari bonus ini tidak boleh kita ambil Rp1. Masih tahu sebelum kami menikah, Cik Us itu kerja di bank, jasa pembukuan keuangan rapi dan teliti. Setelah kami menikah, masuk tahun ketiga, akhirnya dia nggak nulis lagi saudara. Iya, karena cuma ditulis. Karena keluarnya lebih banyak pada masuk. Dalam hitungan ekonomi pembukuan nggak bisa. Error. Nah, kenapa nggak bisa ditulis? Saya bilang karena buat saya masuk itu nggak pernah pasti, pengeluaran itu yang pasti. Jadi dalam hukum pembukuan ya yang pasti ditulis. Nah, ini kok bukan model begini dan sudah terjadi 50 tahun lebih. Karena yang keluar itu pasti, untuk ini sudah pemasukannya nggak pasti. Akhirnya terus bingung, nulis yang mana? Nah, dia bilang ini, tahu nggak? Pemasukan persembahan yang kami 2 pakai itu nggak sampai 2%. Bukan bonus masa ini, bonus perjalanan pelayanan Dipakai. nggak sampai 2%. Sampai hari ini pun sama, nggak pernah. Jadi yang 90 sekian, 92%. Mengalir juga. Termasuk bonus. Nah, setelah dihitung semua, dia bilang, kamu tahu, bonus ini ratusan persen jumlahnya daripada income, daripada persembahan. Coba saudara tanya, kalau saya menjagakan persembahan khotbah, terus bisa nyekolahkan begitu banyak anak,
itu satu hari minimal 100 kali kok. Nah, saya bukan cuma double, cuma 24 jam ini loh. Itu hebat nggak Tuhan itu? Dan sampai hari ini bonusnya jauh lebih banyak. Dan itu sudah kami putuskan, dan kami pakai satu. Maka itu Tuhan melihat fakta. Amin. Sumber kedua, air sungai itu bisa meluap banyak sampai ke muara. Makin panjang sungai itu, ternyata makin banyak sungai-sungai kecil yang tak sempat bermuara ke laut, numpang. Itu luar biasa. Contoh duit tunggal ya, dulu ya, bukan sekarang. Kenapa mereka bisa memberkati kita seperti itu? Duit tunggal itu 6 bersaudara, 3 laki 3 perempuan. 4 mereka, 3 yang laki dan 1 perempuan. Itu dari SMP SMA saya bimbing mereka di sekolah-sekolah mereka. Nah, mereka jadi orang sukses. Dan mereka lihat pelayanan kita. Istilahnya mereka itu sungai-sungai kecil. Dan mereka numpang bermuara di sungai besar kita ini. Ngerti nggak? Dan itu banyak. Ada di Amerika, di Australia, di Eropa, di mana? Ya silakan, kamu numpang. Jadi bukan untuk saya. Nomor 3. Dan mana mata airnya? Tambahan. Saudara percaya makin panjang sungai itu, ternyata mata air kecil makin banyak. Hebat bukan? Nah, itu apa buat saya? Ada banyak bisnis yang Tuhan ya, termasuk sari kuring, dan termasuk semuanya itu. Sekarang apa soy water dan banyak lagi yang di luar itu. Dan semuanya masuknya ke Papua. Artinya ini cara Tuhan. Maka itu sungai itu nggak pernah bangkit. Karena ada 3 tambahan air. Ingat yang satu dari apa tadi? Jawa. 2 dari sungai-sungai kecil yang bermuara 3 Muncul mata air. Dan terus lihat semua usaha-usaha yang ada di sini. Ino, Aksel semuanya, Elva. Nah, maka itu saudara, rugi loh orang pelit itu rugi. Betul? Nah, betul. Masih ingat cerita saya waktu masih kecil kami tinggal di desa. Ada jarak rumah kami dengan Bengawan Solo itu nggak sampai 100 meter. Tapi nggak tahu kenapa daerah situ. Dan sumur yang paling banyak airnya semua dibuat oleh Papa kami. Itu di belakang rumah. Nah, tetangga-tetangga selalu ambil air di situ kaki dan semua. Satu kali namanya anak kecil, saya ingin melihat airnya. Satu sore setelah banyak orang ngambil, mereka pulang. Saya ingat kaum saya, mama saya nginap, saya digendong. Saya mau lihat airnya itu seberapa. Kelihatan dasarnya. Itu pertama kali saya lihat dasar sumur itu. Apa sih buat sumur itu lebar? Kira-kira ada 15 sampai 20 orang bisa sekaligus ngambil air. Karena sengaja diperlebar karena cuma ada air. Saudara, waktu itu saya sedih. Besok mau mandi pakai apa? Mau masak pakai apa ini mama? Kalau airnya nggak sedih. Pagi-pagi saya bangun. Saya minta kamu saya gendongnya. Saudara, kok airnya naik? Saya nggak ingat. Tapi setelah saya melayani, saya baru tahu konsep. Sekecil-kecilnya sumur yang kita punya, sekecil-kecilnya keluarga yang ada, sejumlah kecil, mampu nggak menghabiskan air sumur itu dalam sehari? Nggak bisa. Nah, bagaimana caranya supaya sumur itu habis sehari, supaya besok dapat air baru tuh? Kalau tidak kan air apa kita simpan? Gimana caranya? Buang lagi, panggil. Itu semua juga mau beli. Itulah hukum Allah, beli. Maka itu kalau kita nggak pernah buang, mungkin kotoran sudah simpan pada saat itu yang luar biasa. Saya masih ingat September tahun 97 waktu Krismon baru mulai.
Saya dengan Cik Luis beberapa hamba Tuhan diundang untuk retreat di atas kapal namanya Awan Itu. Dari Jakarta ke Singapura pulang pergi. Itu 4 malam 5 hari. Nah, saya ngajak hamba Tuhan dari daerah Pasuruan yang sederhana sekali. Saya digerakkan waktu itu. Dia nggak pernah keluar negeri, itu pertama kali. Sampai Singapura kami semua turun karena itu acaranya tinggi. Nah, Cik Luis punya teman yang dari Kanada lagi berlibur Singapura, ngajak kami makan di sebuah restoran yang sangat mahal. Ada sup sirip ikan. Waktu itu 1 mangkok 750.000 dan 97. Nah, kan ini yang ngajak kan cuma cerita saja, nggak maksud apa. Nah, tapi saya nggak tahu pendeta ini akan mau sampai Jakarta. Udah sakit perut, kaget, untung semua sampai Jakarta. Ini ceritanya. Loh, kok bisa begini? Saya jawabannya polos. Saya tuh gak berat, karena saya sayang tujuan semua. Karena buat kami di desa makan sebulan. Loh, konyol. Sudah meninggal COVID yang lalu. Itu bisa nyata. Saya nggak tahu saya bagaimana sikap saya waktu itu. Dia buang toh. Aduh, tiap kali saya mau itu semua itu. Tidak bisa bayangkan. Ada orang ya wajar ya, karena aku waktu dia ke Singapura itu saya belajarkan banyak anaknya juga. Oke ya. Nah, ternyata ada orang punya konsep seperti itu. Saya makanan. Oke. Nah, maka itu saudara, kalau Tuhan Yesus bisa memberi sampai miskin, percaya, nggak lama ada yang baru lagi. Amin. Nah, ayat itu akan berhenti. Simple, sederhana. Ayat itu akan berhenti kalau nggak ada orang miskin lagi di dunia. Betul tidak? Iya. Nah, maka itu rombongan miskin yang pertama yang jumpa Yesus jadi kaya kan? Begitu ketemu orang miskin, hati saya jangan takut kekurangan. Kan kita dekat dengan Tuhan, nggak lama kaya. Baru kaya sebentar, kita ketemu rombongan miskin berikut. Ini loh pola hidup yang luar biasa. Beri, Ya, amin. nggak usah takut. Apalagi zaman online begini, nggak usah buka kantor, nggak usah punya karyawan, asal laptop nyala terus, tinggal tidur besok nanti. Amin. Ya sudah. Mau takut apa? Bagi kalau sekali rugi kalau kita beli. Oke, saya mau tanya. Saya beri kesempatan. Dan mau tanya, tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook, silakan Pak Bendy. Ayo. Yang di sini ibu-ibu juga boleh. 4 orang di sini. 4 orang? Ya. Ayo semuanya. Ada? Jadi berani sudah berkorban, gak usah takut. Maka itu kata berkorban, kok berat gak usah buang bahasa. Jadi tiap hari wajib buang kan? Wajib. Kencing aja berapa kali kita sehari? Banyak. Iya toh. Buang. Karena itu sampah semua dalam hidup kita. Kan ya kamu menganggap itu miskin. Ya cepat sini, di sini. Ya sudah kamu ngomong cepat. Sudah. Sudah cepat sini. Saya bukan menambah ya. Tadi Papi di awal pembukaan kan bilang Alkitab itu manual book. Papi ingat pertama beli ganti HP dari Nokia komunikator yang 5.500 ke 9.500. Ini bisa apa? Tapi itu kontaknya kan banyak, ratusan. Waktu itu mau pindah dari komunikator yang lama ke yang baru ini,
kalau nggak salah sempat dibantu David itu sampai berapa hari dipindahin satu-satu, nggak sanggup. Lalu kami bawa ke Nokia Jakarta. Teknisinya coba juga nggak bisa. Nah, waktu dibawa pulang ke Nabil, waktu itu saya pinjam buku manualnya. Ternyata untuk mindah daftar kontak yang ribuan ini nggak sampai 2 menit. Saya ingat yang bantu ketik waktu itu istri saya, masih pertama menikah. Jadi di dalam Nokia komunikator yang baru ini ada file yang harus di copy ke yang lama. Begitu saya copy, cukup diketikkan, saya lupa ada di bukunya, ketikkan ini, saya ketik itu pindah, dan dalam waktu nggak sampai 2 menit semuanya pindah. Kenapa saya cerita ini? Semua yang Papi ajarkan ini tadi kan firman Tuhan. Artinya semua berdasar buku manual kehidupan. Tapi secara fakta kita ini pertama malas membaca buku Manual. ya kan? Maaf, di Nabil ini ada orang beli alat mahal sekali. Yang ngeset banyak ini nggak bisa. Saya daftar ngeset, yang penting ada buku manual dan bisa. Nah, akhirnya bonusnya ke saya tuh. Gara-gara malas baca buku manual. Ada lagi orang malas baca buku manual. Dia sudah beli BlackBerry, saya ingat zamannya BlackBerry. Tapi dia pakai handphone lama. Ketika saya tanya, kenapa kamu pakai? Nah, habis ini kan untuk BlackBerry kan nggak bisa untuk SMS, waktu SMS. Dan lagi dalam ini juga bisa SMS. Jadi, nah ini karena nggak baca buku manual. Maksud saya, yang Papi ceritakan semuanya ini. Tadi makanya ketika Papi tanya, ada yang tanya, buat saya nggak perlu ditanyakan, sangat jelas. Karena sudah dengan contoh pelaksanaannya. Jadi sebenarnya nggak perlu tanya lagi, tinggal kita lakukan. Nah, percayalah, buku manual tadi Papi bilang, masalah apa itu bisa diselesaikan dengan buku manualnya. Nah, Papi ini sudah menjalani menggunakan buku manual berapa tahun berarti? Tahun 72 ya. 51 tahun lebih. Bisa menyelesaikan banyak hal. Saya kira pelajarannya adalah ayo kita menggunakan buku manual yang sama, kita praktekkan. Saya membayangkanmu, tapi saya ceritain boleh nggak apa-apa. Ini agak mungkin kalau didengar nggak enak. Sekali waktu istri saya di lingkungan kantornya ditanya, oh ibu ini suaminya orang pesat ya? Iya. Singkat cerita orang itu, nanti kalau Bapak Daniel itu dipanggil Tuhan, pesat itu bagaimana? Ya dong, ya operasionalnya bagaimana yang ditanyakan macam-macam. Waktu itu istri saya bilang begini, pesat itu bukan punyanya Pak Daniel. Amin. Pusat itu punyanya Tuhan. Jadi masalah Pak Daniel di sini atau tidak nggak masalah. Baru orang itu, nah waktu cerita di ruang makan itu saya tanya, bisa menjawab begitu bagaimana? Ya memang fakta ya seperti itu. Kenapa saya ceritain? Tapi ini menggunakan buku manual sudah 51 tahun. Maaf, bukankah kita semuanya masalahnya ikut diselesaikan? Bukan masalahnya Papi, masalah saya ikut diselesaikan. Maaf saya kalau disebut masalahnya Pak Agus juga diselesaikan. Masalah yang lain diselesaikan. Betapa hebatnya buku manual ini. Ya apa? Oke. Itu terima kasih. Ayat terakhir, Keluaran 15 ayat 26. Tunggu baca dulu. Ya, Keluaran 15. Dari ada Ya pertanyaan nanti. Keluaran 15 ayat 26 dulu. Oke ya, tunggu. Karena giginya harus diganti ini. Sudah? Ya Pak, Ayat 26. sudah waktunya iki. Oh, sudah. Jadi sekarang Bentar ya. Share. Oh ya udah. Aduh, oh sudah waktunya. Iya. Nah, nggak ngomong dari tadi kamu. Baru. Oh baru ya. Oke. Ntar saya tulis dulu. Kabar ya.
10 hari ini ya. 10. Pasangin. Yang gabung dari IG sekarang ini sambungannya enggak. Keluaran 25 kurang 15 ayat 26. Ada 4 hal yang Tuhan minta dengan sungguh-sungguh. Kalimat terakhirnya gak usah kau diperhatikan, tapi 4 ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya Oke, firman-Nya artinya manual kehidupannya, ya buku petunjuknya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. stop. 1, jika saudara dan saya sungguh-sungguh mendengarkan firman yang Tuhan kita. 2, dan melakukannya akan benar di mata. 3, Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. dan memasang telinga pada perintah-perintahnya. 4, Dan tetap mengikuti segala dan tetap mengikuti segala ketetapan. Maka, ya makanya ini usah dibaca. Pokok hidup ini luar biasa. Ini kemarin sore kita pelajari. Begitu kita mendengar firman, sudah nggak usah dibantah, nggak usah pakai kata tapi. Lakukan saja. Amin. Lakukan saja. Nggak usah dianalisa, iya di mikroskop. Loh, karena istilah biologi itu teliti. Zaman itu ada apa, latar belakangnya apa, itu teologi. Ditafsirkan, wah malah rusak. Siapa yang pernah mengikuti Buya Sakurso meninggal? Pagi itu sebelum meninggal, saya tuh hampir tiap hari saya pasti dengerin Buya Sakur ini ngomong. Itu orang hebat. Maka ketika hari itu dia meninggal, saya kaget itu Tuhan. Orang hebat, coba saya ikut. Ada di YouTube-nya. Seandainya semua orang Islam mengikuti acaranya, aman dunia. Ya, yang belum tahu silakan. Nah, semua hal yang baik yang Tuhan sudah katakan ada di hati. Tentunya ini cuma 4 kali ini. Ini manualnya. Oke, Pak Galuh, kenapa sini? Supaya sebelum yang di situ dibaca. Banyak mau nambahin. Ya, mesti prinsip tentang hal memberi tadi sudah jelas. Cuma saya tadi berpikir sehubungan dengan aplikasinya. Apakah kita bisa hari ini kita dengar firman Tuhan akhirnya bergerak? Apakah kita cari-cari orang miskin atau nunggu Tuhan mau bawa kemana kita akan berbagi? Pertanyaan bagus. Orang miskin gak usah dicari, ada di mana-mana. Yang kedua, motivasi. Karena gereja mengajar beri maka diberi. Kalau itu sudah aku diberi, aku cari siapa? Jangan. Diam saja, pasti kita ketemu. Maaf, kalau kita pakai konsep kencing dan berak, usah dicari untuk maaf loh, betul tidak? Otomatis, jadi nggak usah bingung. Tapi pertanyaan kalau menolong kita semuanya, ya, jadi pasti ada. Maka itu ayat itu tadi akan berhenti kalau sudah ada orang miskin lagi di dunia. Jelas ya kalau pasti ada. Pokoknya kita benar, harus tunggu yang punya. Kalau yang punya tidak nyuruh jangan keluarkan, ngawur aja. Punya masih begitu enggak. Berarti kita mau cari muka, mau cari nama, enggak boleh. Bacakan Ben, pertanyaannya. Memberi sampai habis, apa berarti kita tidak boleh menyisakan sedikit buat diri sendiri untuk berjaga-jaga, barangkali ada keperluan tak terduga? Kalau kita bisa berkata cukup, jadi jangan ditarik. Jangan cari cukup untuk kita, baru ada sisanya. Itu nggak benar.
Yang namanya manusia kapan bisa berkata cukup? Jadi miliki rasa cukup dulu. Saya nggak tahu itu. Jadi sejak saya terima persembahan segitu, saya tuh nggak pengen habisin semua. Juga zaman itu mau beli apa-apa nggak ada, telepon juga nggak ada. Ya, saya masih naik sepeda waktu itu. Nah, jadi rasa cukup dulu, baru kalau ada sisanya, Tuhan akan menunjukkan kita bagi Tuhan. Nggak usah takut habis, nggak usah takut habis. Maaf. Kalau saudara ingin memberi takut habis, itu sama seperti saudara berak. Ya biar sisanya besok aja. Maaf, karena takut habis. Loh, betul tidak? Ada nggak orang begitu takut habis? Ya besok nanti dibuang. Maaf, tambah sakit. Pokoknya saudara, kalau kita punya hati Yesus, jangan ketiga, jaga-jaga. Orang berkata jaga-jaga, itu negatif atau positif? Sangat negatif. Nah, saya nggak mau jaga-jaga untuk yang negatif. Saya selalu punya jaga-jaga untuk yang positif. Siapa tahu besok ada yang ngajak saya makan. Siapa tahu ini sepatu saya mulai jebol, ada yang ngajak saya beli sepatu. Kan lebih begitu jaga-jaganya. Amin. Ya sudah. Siapa tahu 3 hari lagi saya mau pergi ke sana, ada yang nawari kendaraan. Itu loh. Jadi jaga-jaganya jangan yang negatif. Goblok. Jaga-jaganya positif. Itu loh. Oke. Nah, kalau yang punya uang, siapa? Tuhan. Jangan tidak menyuruh keluarkan yang dikasih mana. Nanti dia tahu. Tiba-tiba dia kita butuhkan. Itu dia. Masih ingat kesaksian Kahar? Saudara kita sopir. Itu saya nggak kenal. Satu hari saya dapat bonus 17 juta pagi. Roh Kudus tidak menyuruh untuk kasih saya simpan. Hari kelima saya tanya istri, kamu ngomong sini pun untuk siapa? Enggak. Sampai seminggu. Nah, ini Bapak bisa berkata cukup. Ini saja luar biasa. Orang yang masih hidup di Nabiri, dikali susu, dia supir yang Tuhan temukan. Wah, hidupnya di zaman Tuhan luar biasa. Lewat seminggu saya bilang, apa? Nggak benar ini. Mungkin saya lagi tuli ini. Saya bilang begitu. Saya dengar perintah. Ini 17 juta apa? Itu tahun 2000 awal sebelum bungkam. Bayangkan. Ayo maaf. Kalau kami nggak bisa berkata cukup, kira-kira, wah, beli dia enggak. Akhirnya setelah 10 hari itu Tuhan muncul. Roh Kudus bilang, telepon Kahar. Oh iya, saya telepon. Dia masih naksi waktu itu, belum jadi pengusaha. Parni yang jawab istrinya. Oh Papa, bapaknya lagi narik ini tapi handphone ketinggalan. Apa kabar kamu? Baik. Ya, kok baik? Oh ya udah, baik. Terus saya ingat waktu itu rumah mereka ada di samping. Bukannya rumah jelek, rumah kayu. Pasar. Ya, di pasarnya. Pasar kali susu. Yang dulu dimati Mono dengan Endang, rumah kokal-kokal yang sarang rusak. Itu rumah dia di sana. Dia pernah cerita, kontraknya mau habis ini. Oh ya udah. Nah saya tanya, katanya kontrak rumah mau habis. Bukan kontrak rumah. Sewa tanahnya yang habis. Rumah itu rumah kami kan, orang Bugis, rumahnya dipindah. Lalu terus mau pindah kemana? Aduh, kami ini masih sulit cari ini. Mau pindah kemana ya? Sekarang dalam telepon itu Bapak Roh Kudus bilang, tanya mau beli enggak? Saya tuh nggak sadar. Ayo rugi kami. Setelah saya ngomong, lu kenapa kamu nggak beli saja?
Saya pukul mulut saya. Aja betul nih, kontrak aja nggak bisa suruh beli. Karena ini bukan. Ini kisah nyata orang masih hidup suara tani. Loh Pak, kami ini perlu tanah. Rumah itu rumah kami. Oh iya, ya udah beli saja. Ya nggak punya uang. Tiba-tiba Warni bilang, tapi Pak, tanah sebelah sekarang ditempati rumahnya. Itu miliknya guru orang Jawa sudah pensiun mau dijual. Oh iya, ditawarkan berapa? Saya cari 17 juta. Mana? Cukup itu. Tahun itu masih murah sekali 17 juta. Saudara, ini cuma apa itu pikiran aja. Dasar otak Cina. Kenapa enggak tawar? Kan nggak mungkin. Ya sebetulnya nggak pernah kalau jawab pas udah Warni beli. Hah? Ini papa mau kirim uang 17. Itu waktu mereka pindah rumah, ada istilah orang Bugis bukan kayak selamatan orang Jawa. Saya diundang suruh doa dan harus memberi kesaksian. Bagaimana saya berikan rumah? Saya bilang anak ini Tuhan yang gitu. Dan itu nggak cuma sekali, 2 kali, berkali. Maka itu kalau firman tidak kita pakai, bisa berkata cukup. Habis semua. Habis semua. Ngerti nggak contoh ini? Jadi yang tanya itu sudah jelas. Nggak perlu nyimpan nabung untuk jaga-jaga. Maaf loh, saya ini ngomongnya jelek. Nah kalau kita mati dulu nih kita jaga mau. Loh betul tidak ngomong ini? Loh serius loh. Ya sudah, maka itu kata jaga-jaga itu enggak ada. Karena jaga-jaga itu pasti yang negatif. Nah, nabung untuk anak sekolah, nggak apa-apa, tolong itu. Tapi ketika anak sekolah belum punya bayar dan ada orang yang baik dan bendahara, pemilik uang yang kasih, kasih. Kita kerja lagi, bisa nabung lagi. Amin. Pokoknya jangan beli. Sudah ini istilah berak dan kencing jangan kita. Setuju? Setuju. Ada lagi? Bacakan. Oh nggak ada lagi. Maju lagi. Yang di sini maju. Ben, ke sana. Pernah nggak ngalami membeli kemudian sakit hati? Karena Sini aja lah daripada Ben capek. Ini pertanyaan penting bagus banget. Jadi kita sudah memutuskan untuk memberi kepada seseorang. Tapi mungkin karena ya awalnya memang digerakkan untuk memberi untuk orang. Terus melihat orang itu, ya ini menurut kacamata kita. Jadi kita kecewa dengan apa ya? Salah gunakan. Seperti apa kan? Kita lihat apa nama. Puji Tuhan, saya nggak pernah ngalamin. Kenapa? Bukan uang saya. Saya itu sadar. Gak pernah punya uang. Cuma bondo apa kulit. Kalau kata bondo apa? Cuma modal cuma jual. nanti pertanggung jawabannya bagaimana? Ya dia dengan Tuhan. Karena kan ini digerakkan. Itu saya berapa kali ngalami. Anak-anak yang sudah dikuliahkan lulus milang, jadinya mau jadi guru itu, saya nggak pernah kecewa karena bukan uang saya. Maka itu selama saudara masih berkata ini uangku, ini milikku, sakit hati. Maka itu saya masih ingat, masih ingat ada seorang guru yang meninggal namanya Pendeta Jonto, orang Cirebon. Dia mengajar, dia ahli sejarah Yahudi Perjanjian Lama. Nah, tolong yang pernah belajar bahasa Ibrani buktikan. Ternyata bahasa Ibrani Perjanjian Lama yang benar sekarang itu satu-satunya bahasa di dunia yang tidak ada kalimat ini milikku, I have to have. Itu bahasa Ibrani tidak ada. Nah, saya belajar di sini. Kalau sampai orang Israel zaman itu punya rumah, punya pabrik, punya mobil, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya apa saja, itu kalimatnya jadi panjang. Tuhan mempercayakan rumah ini kepada Tuhan, titipkan anak-anak ini kepada Tuhan, menyuruh aku mengelola usaha itu, pabrik itu.
Jadi orang Yahudi percaya nggak ada ini rumahku, pabrikku, warungku, bisnisku, anakku, keluargaku, nggak ada. Wah, waktu saya dapat itu, saya bersyukur, terima kasih Tuhan, saya sudah praktek Tuhan sebelum tahu. Karena saya sudah praktekkan dari dulu. Maka itu seperti saudara tahu berapa kali saya kehilangan barang, tapi saya nggak pernah merasa kehilangan. Saya nggak pernah punya apa-apa, kok hilang. Orang yang sering kehilangan karena dia terlalu banyak. Karena begitu orang Jawa punya itu jodoh, pos lima. Ya jangan merasa memiliki apa-apa, jangan merasa sesuatu. Hebat sekali itu prinsip orang Jawa. Ada lagi? Ya silakan, maju sini dong. Ayo, supaya Benny nggak muter-muter. Ayo di rumah coba tanya. Saya tiba-tiba ingat, ini pertanyaan orang lain. Saat itu saya nggak bisa jawab. Jadi dia ini kesulitan mendidik istrinya. Artinya ketika dia juga sering ngikutin pengajarannya papi, ketika dia mau mempraktekkan, dia kesulitan mendidik istrinya, bahwa istrinya belum bisa mengikuti iramanya, termasuk memberi, termasuk nanti ke depan bagaimana. Nah, dia sering stres karena itu. Nah, saya sudah beberapa kali nunjukin ke istri saya, tapi dia punya kartu juga untuk membantah saya. Jadi ya ini nggak usah dibantah-bantahin gitu. Tapi makanya saya tanya papi. Nah, untuk mendidik istri yang seperti itu bagaimana? Nah, nggak usah dididik, selalu memberikan contoh. Kalau begitu keuangan penggunaannya dipisah. Ya. Tapi janji apa yang suami lakukan, istri nggak boleh ikut campur. Tapi harus tahu saling jumlahnya. Nanti suatu hari istri akan melihat, wih, ternyata lebih enak pakai cara suamiku daripada cara. Itu cara mendidik. Iya, jadi harus tahu. Agak sulit istrinya menerima keterbukaan. Oh ya udah biarin dulu aja, nanti kan capek sendiri. Pasti akan satu saat. Ada baca? Gak ada, ayo, Zoom sini. Ayo yang di Zoom, Instagram, Facebook, coba tanya. Ya, prinsip memberi ini kan seperti kita itu seperti pohon dan berbuah. Nah, buah ini kita dinikmati oleh orang lain, kita nggak menikmati sendiri. Nah, suatu ketika ada buah kecil nempel ke kita, dia berkembang menjadi benalu dan dia hidup di hidup kita terus menerus hingga menghisap, dan tiba-tiba kita kering begitu bagaimana? Maksudnya? Ya sama pohonnya. Kenapa lama-lama dibiarin benalu? Iya toh? Nah dalam hal ini Tuhan nggak mau rugi. Setuju nggak saya katakan? Setuju ya? Tuhan nggak rugi. Pasti dengan potong benalu dan minta tolong. Tidak mau pohonnya mati. Iya, Tuhan nggak mau pohonnya mati. Ya kita harus tegas. Dan ini banyak pertanyaan. Jadi gimana kalau ada orang buta? Saya tuh nggak pernah ngutangi orang sampai hari ini. Kalau ada orang ngutang saya tanya, untuk apa? Nah, kalau ngutangnya nggak jangan diberi, benar-benar. Kedua, orang malas. Jangan pernah ditolong. Orang malas. Itu benar. Ya toh? Nah, akhirnya kita tanya, kalau orang itu mau pinjam untuk apa? Kita harus hati-hati. Jelas saja benar itu. Ada lagi? Tidak ada, apa itu maju bagi kita. Tuhan memberkati kita semua ya. Luar biasa.